Capek nggak sih ngeliat saham tiap hari, tapi hasilnya gitu-gitu doang? Gimana kalau saya kasih tahu cara untuk invest ke saham indeks fund di US yang lebih stabil, lebih gede market fund-nya, dan lebih oke juga return-nya. Di video kali ini saya bakal bahas strategi investasi yang bikin kita dari high stress ke high reward. Halo, saya William. Saya udah investasi itu sejak saya kuliah. Udah nyoba saham, reksadana, kripto bahkan, dan nyoba banyak hal. Mungkin kurang lebih bisa dibilang 10 tahun terakhir. Saya banyak belajar bukan tentang instrumen investasi, tapi lebih tentang kita bilangnya emotional investing. Dalam artian, emosi itu yang paling berpengaruh sebenarnya dalam investasinya. Dan hasil yang bagus tuh kalau emosi kita lagi tenang. Saya pernah hilang lumayan banyak karena emosi saya lagi nggak stabil waktu itu, dan waktu itu di kripto. Sekarang saya pengen share strategi yang saya pakai sendiri, strategi investasi yang simple dan proven yang teman-teman bisa copy. Kalau misalnya teman-teman udah pernah baca buku Morgan Housel, Psychology of Money, tantangan terbesar untuk investasi itu adalah bukan ketidaktahuan kita tentang market atau apa yang lagi bagus atau apa yang lagi jelek gitu, tapi lebih ke psikologi kita. Psikologi kita tuh bikin kita bisa jual terlalu cepat atau beli terlalu mahal. Yang saya bakal share hari ini adalah gimana caranya teman-teman bisa keluar dari kesalahan mahal itu yang saya udah pelajari selama 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa klik subscribe dan langsung kita ke dagingnya aja. Pernah nggak sih ngebayangin pas kita lagi punya investasi lumayan gede, terus kita ngeliatin terus foto-foto kita, terutama kalau marketnya lagi volatile, naik turun, atau bahkan mengalami panic selling pas marketnya lagi turun. Nah, aku udah pernah dua-duanya tuh. Terus tahu-tahu minggu depannya harganya balik lagi gitu. Nah, ini nih tantangan yang umum buat seluruh investor di Indonesia dan bahkan di dunia gitu. Saya cerita deh pas dulu di COVID, itu banyak banget saham-saham yang turun, drop drastis gitu. Waktu itu saham-saham gede kayak BCA, BRI dan sebagainya itu turun 30% minimal. Yang bikin kita kayak, apa yang terjadi gini? Padahal kalau kita bisa cari instrumen investasi yang lebih stabil, ya saya pengen share-nya dari index fund US, itu kita bisa lebih tenang dan fokus. Karena kita tahu kita nggak beli satu perusahaan doang, tapi kita beli satu indeks. Dan indeks itu tergantung dari seberapa gede indeksnya. Dan US indeks paling gede di dunia. Punya sistem itu bikin kita bisa ngambil keputusan yang lebih jelas, terutama di investasi. Ada beberapa miskonsepsi tentang investasi di index fund di US. Yang pertama mungkin orang suka bilang kayak atau ribet gitu. Kalau di Indonesia kan kebayang gitu. Kita belinya saham yang kita bisa lihat gitu, perusahaan yang kita tahu dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya ini saya ceritanya beli investasi index fund ya, bukan beli investasi saham ya. Kalau index fund tuh jauh lebih simple. Kita beli index fund, let's say kalau di US tuh yang paling terkenal namanya Vanguard. Vanguard itu dia punya beberapa index funds yang terkenal tuh VOO sama VTI. Kalau di VOO itu kita cuma beli 500 perusahaan terbesar di Amerika. Kalau VTI kita beli semua perusahaan di Amerika, tapi semua tuh dalam artian udah diatur tuh rule-nya. Jadi kalau misalnya kita bet kalau ekonomi US itu bakal selalu naik dibanding kita bet on saham mana yang bagus, BCA, Telkom atau misalnya Astra dan sebagainya gitu. Jadi kita tuh komparasinya tuh ke index fund dibanding ke saham. Ini tuh mirip kayak reksadana, tapi kalau reksadana kan ada manajer investasinya. Manajer investasi ini kan punya preferensi investasi apa yang perlu dia masukin, yang mau dimasukin. Kalau index fund tuh peran manajer investasinya lumayan minim karena pemilihan portofolio sahamnya itu tergantung oleh kriteria indeks fundnya. Contoh misalnya kalau kita beli VOO tuh 500 perusahaan terbesar. Kalau VTI itu semuanya gitu. Dan dua-duanya itu bisa dibilang kayak yang paling simple yang saya sekarang juga pakai. Terus konsepsi kedua tuh biasanya orang suka bilang kalau pasar Indonesia tuh lebih bagus karena kita lebih ngerti gitu. Ini ada beberapa fakta yang menarik ya. Saya pernah dengar ini dari salah satu content creator finance juga di Indonesia yang bilang kalau komparasi BCA saham paling bagus di Indonesia itu 10 tahun terakhir returnnya 171%. Ini saya coba cek di TradingView, teman-teman nanti bisa cek juga, aku bisa kasih di kolom deskripsi. Tapi kalau kita adjust ke US dollar inflation, itu sebenarnya returnnya nggak 171%, tapi 71%. Lumayan jauh bedanya. Kenapa? Karena kita normalisasi dengan ke dolar, terus kita adjust dengan inflation. Meanwhile, kalau kita invest ke S&P 500 itu 500 perusahaan paling gede di Amerika, itu kita punya return 116% selama 10 tahun terakhir. Jadi pemilihan ini tuh bikin kita sadar kalau kadang kita invest di perusahaan paling bagus di Indonesia pun belum tentu bisa ngalahin negara paling bagus, paling gede di dunia gitu.
Dan ada beberapa keuntungan psikologis yang menurut saya lebih penting di sini, yaitu yang pertama adalah kita tuh punya sistem kalau kita investasi. Salah satu kesalahan kalau misalnya kita investasi itu adalah kita terbawa emosi, baper. Kalau misalnya lagi naik nih harganya, terus kayak wah ini naik sampai kapan nih, jual nggak ya gitu. Atau misalnya harga lagi turun, waduh gimana nih investasi gue udah turun nih, turun gitu. Jadi kayak ada beberapa pengambilan keputusan yang paling susah diambil. Yang pertama adalah kapan kita harus beli lagi, kapan kita harus jual, dan kapan kita harus tahan. Setiap keputusan ini bikin kita pasti selalu bingung. Kalau kita invest di index fund di US, kita cuma punya satu decision, beli aja regardless market condition, karena kita percaya kalau negara Amerika bakal naik gitu, super powernya bakal selalu dipegang sama dia. Kita nggak perlu mikirin kapan jual, mungkin kalau kita mau cash out, tapi kalau kita beli saham kita kadang harus timing out kapan kita harus jual, ataupun kita harus timing out berapa lama kita harus tahan. US Index Fund ini banyak jadi pilihan investasi untuk orang-orang yang bukan di ekosistem US, financial US. Kenapa? Karena kita pengen carry over nih, kita pengen ngikut aja nih. Kalau US lagi naik, let's say sekarang misalnya yang lagi terkenal adalah AI, chip dan segala macam. Indonesia nggak ada saham AI. Kalau teman kita mau riding the wave for AI, the best thing we can do adalah mungkin beli saham Nvidia langsung, atau kita beli index fundnya US, karena kita pengen lihat, kita tahu kalau US bakal leading into AI. Jadi itu salah satu kunci yang bisa kita pakai. Yang kedua tuh kebebasan waktu sih kalau saya ngeliatnya, atau manajemen energi waktu kita. Berapa jam waktu kita yang harus kita analisis buat Indonesian stock gitu. Kita perlu lihat kayak reksadana apa yang bagus, atau kayak saham ini lagi turun, saham ini lagi naik, belum lagi kayak kalau misalnya ada bandar segala macam gitu. Itu tuh lumayan nyita waktu, dan jujur saya ngelakuin itu. Hasilnya nggak bagus juga. Lebih baik kita kasih waktu kita ke karir kita, keluarga, atau misalnya personal growth gitu. Dan kita invest ke US Index Fund ini tuh membebaskan mental bandwidth kita lumayan banyak gitu. Yang ketiga itu bisa istirahat lebih cukup sih. Jadi 70% sampai 80% aktif trader di Indonesia itu actually returnnya lebih rendah dibanding market index, karena berusaha outsmart the market. Bukan berarti nggak ada orang trading yang bagus yang dapetin hasil lebih tinggi, ada. Tapi emang ini tuh bukan kerjaan yang bisa dilakuin dengan asal tuh. Dan buat orang-orang kayak kita yang cara sehari-hari itu kerja dan kita bet waktu kita tuh di kerjaan atau bisnis, itu kita lebih baik punya instrumen investasi yang nggak punya banyak beban mentalnya kalau saya mikirnya. Jadi kita bisa tidur dengan tenang yang kita nggak perlu mikirin. Kalau kata Morgan Housel, investasi terbaik adalah investasi yang kamu bisa stick long term. Artinya apa? Nggak ganti-ganti. Jadi saya kayak gitu, saya ganti-ganti. Lagi kripto nih naik, kripto naik. Lagi saham nih naik, saham naik. Lagi, saya misalnya sekarang lagi semuanya lagi jelek gitu. Ya udah masukin ke obligasi, obligasi naik. Ternyata obligasi juga nggak terlalu bagus-bagus banget gitu. Jadi apa yang lagi ngetren kita ikut terus, FOMO gitu. Dan teman-teman mungkin baru coba hitung, saya coba hitung 10 tahun terakhir. Duit saya tuh sebenarnya nggak datang dari investasi, paling banyak dari kerja. Kalau saya bodoh-bodohnya nih, nggak ngikutin impulsiveness saya di investasi, returnnya lebih gede malah, karena pindah terus gitu. Jadi teman-teman perlu pikirin juga secara benar, apakah teman-teman bisa beat the market. Which is ada perusahaan di luar sana, hedge fund, fund manager segala macam yang punya semua tool yang ada, semua banter yang ada segala macam, itu yang susah ngalahinnya, tetap susah ngalahinnya. Cuma ada beberapa fund aja yang berhasil. Atau kita masuk ke sebuah sistem index fund yang harta kita tuh bakal tetap nambah gitu, tinggal apapun terjadi. Karena kita nggak beli satu saham aja, tapi kita beli kolektif sahamnya. Mana yang kita mau pilih? Kita nggak cuma berusaha dapat uang segede-gedenya, tapi kita berusaha dapat uang segede-gedenya yang kita bisa simpen, yang kita bisa ambil, yang kita bisa nikmatin. Jadi kuncinya adalah kita pilih strategi. Kalau saya pribadi, yang saya share adalah strategi yang saya bisa maintain terus-menerus gitu. Kurang lebih gitu. Gimana sih caranya invest di US Index Fund? Sebenarnya kita bedah jadi 3 komponen untuk kita bisa punya investasi yang lumayan low maintenance. Pertama kita harus ngerti dulu apa yang kita beli. Index fund itu adalah tadi saya sempat jelasin kayak reksadana, tapi pilihan instrumen investasinya itu tergantung sama indeks tertentu. Kalau di Indonesia itu sebenarnya ada index fund, tapi entah kenapa nggak sepopuler itu. Mungkin karena pilihan perusahaan yang sudah IPO di Indonesia itu dikit, sedangkan kalau kita compare di US, mereka udah punya ribuan perusahaan yang udah di IPO gitu. Jadi kita kalau beli index fund tuh kita kayak beli tiny slice company-company yang gede kayak Apple, Microsoft, Nvidia segala macam di satu transaksi. Instead of kita pilih stok mana yang lagi bagus, misalnya kayak lagi BCA lagi bagus, misalnya kayak batubara lagi bagus segala macam gitu. Jadi kita tuh punya kepemilikan ekonomi Amerika kalau aku bilangnya, karena semua index fund tuh baru bisa naik kalau misalnya Amerikanya maju. Di sini teman-teman perlu ngerti kalau kita beli index fund itu kita nggak beli satu saham aja, kita beli kolektif saham, sekeranjang saham. Jadi kita pilih, kalau saya prefer saham-saham yang saya nggak perlu pilih gitu. Kalau saya pilihnya tuh VTI itu kolektif saham semua di US.
Nah, gimana sih caranya kita beli? Yang pertama kita perlu pilih investment platformnya mau apa. Di Indonesia ada beberapa cara buat kita beli US Index Fund. Yang pengen saya kasih tahu di video kali ini adalah teman-teman bisa dengan Ajaib Alpha gitu. Kebetulan video ini sponsori sama Ajaib. Ajaib itu bisa bikin kita punya akses ke global market gitu. Dan kita bisa invest ke index fund kayak VTI dan sebagainya. Termasuk juga saham-saham US kayak Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia dan sebagainya gitu. Biayanya 0% trading fee selama periode tertentu dan kita bisa mulai dari $1 aja. Dan ini udah aman dan diawasi sama OJK. Kenapa kita pilih platform kayak gini? Karena teman-teman nggak pusing. Teman-teman tinggal download aplikasinya, terus transfer, terus tinggal pilih, tinggal lihat. Kalau saya prefer platform yang simple dulu kayak gini, supaya teman-teman tuh ngerasain bedanya apa sih kalau kita invest ke index fund sama yang tempat-tempat lain. Tentu ada cara lain buat kita invest ke index fund, tapi yang paling gampang menurut saya sih pakai Ajaib Alpha ya. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman udah tahu mau pakai platform investmentnya apa, pilih index fundnya. Aku rekomend sebenarnya satu doang, VTI. VTI itu adalah Vanguard Total Stock Market. Jadi kita tuh diversifikasinya paling banyak karena dia nggak cuma own perusahaan-perusahaan gede doang, tapi perusahaan-perusahaan kecil juga gitu. VTI ini kita punya semua saham di Amerika yang udah dipilihin sama si Vanguard. Vanguard ini perusahaannya udah lama banget, udah paling gede di US. Ini paling simple. Jadi returnnya tuh bisa sekitar on average tuh 9-12% tergantung marketnya. Fee-nya murah banget dan market exposure-nya tuh gede. Ada approach index fund lain misalnya kayak kita cuma mau di perusahaan teknologi gitu, kita cuma mau di perusahaan kesehatan dan sebagainya. Kalau aku prefer kita ambil semuanya aja dulu. Kita punya baseline dulu. Kalau teman-teman udah lebih paham, lebih expert, bisa tuh ambil index fund yang lebih spesifik. Tapi saranku di awal coba pakai VTI. VTI ini juga udah ada di Ajaib Alpha. Nah, yang ketiga, baru teman-teman pilih investment sistemnya mau kayak gimana. Kalau saya biasanya itu sifatnya monthly, bulanan. Jadi tentuin saya berapa persen dari income yang mau dimasukin ke index fund ini. 10%, 20%, atau misalnya kalau mau bagus 50% gitu. Tergantung nih mampunya berapa. Yang penting konsisten. Setelah ada itu bakal kayak teman-teman kalau bisa dibikin sistem otomatis supaya nggak usah mikir. Jadi goalnya di sini adalah kita punya wadah investasi yang kita nggak perlu sering pikirin, tapi dia bakal growing gitu. Kalau bisa dibikin automatic transfer dari bank supaya dia bisa langsung selalu muter duitnya. Dan kita nggak perlu mikirin market condition. Ini penting karena kita nggak perlu punya beban mental terlalu banyak kalau kita beli di index fund. Karena harganya cenderung lebih stabil. Karena untuk gerakin market di index fund artinya seluruh market di US itu harus naik. Dan itu tuh kadang misalnya kalau let's say kayak di Indonesia aja IHSG. Kalau lagi batubara lagi turun misalnya kayak perbankan masih stabil gitu. Jadi susah banget buat kita ngeliat IHSG itu turun atau enggak. Sayangnya di Indonesia at least saya belum nemu cara buat kita invest di IHSG-nya ya semuanya ya. Bukan kayak individual saham. Kalau mungkin ada, mungkin itu agak mirip dengan VTI. Jadi untuk invest di index fund jangan terlalu berusaha kayak timing the market. Kenapa? Karena kita berusaha bikin sistem yang melindungi kita dari bias kita ke emosi kita. Kalau kita ngikutin sistem kita kayak ini naik nih, ini turun nih gitu. Gak usah, ini kayak bener-bener buy, set, forget gitu. Step keempat, ini step paling gampang. Teman-teman review aja. Mau review kapan nih? Sebulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Dan review itu bukan berarti kita harus jual. Review itu kita ngeliat aja portofolio kita aman atau enggak. Biasanya kalau kita beli VTI kita lihat aja ada tren tertentu nggak di US gitu. Kalau sebenarnya mirip kayak di Indonesia sih. Total market US tuh bakal tergantung sama kayak apakah ada industri yang lagi naik gitu. Let's say kayak sekarang lagi misalnya AI gitu. Ya kebanyakan saham AI adanya di US gitu yang bagus. Atau misalnya situasi politik yang bisa bikin marketnya crash. Atau misalnya COVID kayak kemarin gitu. Jadi teman-teman reviewnya tuh nggak perlu terlalu sering. Terus saran saya kalau teman-teman pengen pakai strategi ini, jangan lupa terutama kalau sekarang kita lagi di masa-masa yang kurang bersahabat ya, lagi krisis ekonomi dan segala macam, pajak lagi naik gitu. Teman-teman harus punya emergency fund. Jadi coba punya emergency fund 6 bulan sampai 12 bulan. Ini tuh bisa bikin teman-teman nggak harus kena jual sahamnya pas marketnya lagi turun. Dan mungkin bahkan beli sesuatu. Jadi teman-teman bisa ikut akumulasi asetnya tuh pelan-pelan. Jadi that's it, teman-teman tinggal beli VTI. Aku cuma rekomend satu doang soalnya nggak banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak kok di awal, satu aja. Kita simplifikasi aja. Satu, terus lihat seneng atau enggak. Lihat kita mental gimana, lebih tenang atau enggak gitu. Kalau misalnya lebih gede, gedein lagi portofolionya, gedein lagi gitu. Dan doing monthly checklist aja gitu. Kalau saya prefer kayak gini dibanding kita beli saham di Indo. Karena tadi saya sempat jelasin, kita udah kena kurs, terus kita kena inflation rate juga lumayan tinggi. Itu tuh bisa bikin investasi kita yang sebenarnya gede, tapi sebenarnya nggak ada nilainya.
beberapa challenge buat kita untuk invest kayak gini adalah yang pertama tuh exchange gitu. Jadi mungkin teman-teman perlu perhatiin dikit exchange kalau misalnya pakai Ajaib Alpha kayak exchange lagi bagus atau enggak. Tapi kalau teman-teman belinya kayak lumayan rutin, sebenarnya nggak terlalu ngaruh, nggak apa sih. Kecuali belinya kayak gede banget, ya mungkin dapetin exchange rate yang agak lebih murah lebih oke. Kadang kalau kita invest di saham US, orang-orang bakal concern sama kita kayak udah di Indonesia aja yang pasti-pasti ada segala macam gitu. Di Ajaib Alpha tuh udah aman diawasi sama OJK, dan sebenarnya teman-teman bisa tunjukin juga tuh gitu kalau hasil dengan sistem yang sistematis tuh mungkin lebih oke. Terus jangan FOMO kalau misalnya lagi naik marketnya, maksudnya naik tuh kayak let's say sekarang nih misalnya Bitcoin lagi naik nih gitu, teman-teman FOMO pindahin ke sana gitu. Kita main long term aja. Kalau duitnya udah banyak, teman-teman mau diversifikasi nggak apa-apa. Tapi kalau duitnya sedikit, kita perlu punya satu lumbung yang udah cukup gede, yang kita tabung, kita rawat gitu, dikit-dikit gitu. Jadi aku mau ingetin lagi, goal kita sebenarnya bukan punya sistem investasi yang perfect. Nggak ada sistem investasi yang perfect. Bahkan Warren Buffett yang udah terkenal banget pun, dia tetap belajar terus gitu. Cara kita untuk punya sistem investasi yang bagus, bukan perfect ya, bagus adalah kita menghindari pengambilan keputusan yang jelek. Pengambilan keputusan yang jelek paling banyak itu disebabkan oleh kondisi mental kita sendiri. Artinya kayak kita punya anxious, kayak ini sahamnya nggak bagus nih, jual gitu. Tahu-tahu besoknya naik gitu. Kan kayak kita sebenarnya akar masalahnya kita sendiri gitu, kita nyusahin diri sendiri. Nah kayak gini-gini nih kita perlu hindari. Dengan apa? Dengan beli sesuatu yang kita nggak perlu punya banyak bandwidth ke sana, tapi semua orang udah masuk ke sana. VTI ini salah satu index fund paling gede di US, jadi kita nggak perlu pusing lah. Saya nggak rekomend index fund yang aneh-aneh kok. Teman-teman bisa cek sendiri, cari di Google segala macam, ChatGPT. VTI itu salah satu yang paling gede gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pilih sistematik kayak gini, cara investasi yang sistematis, coba ya investasi dulu. Misalnya 2 juta sebulan gitu di index fund. Kalau misalnya kita ngelihat historical tahun lalu dan currency and fluctuation, teman-teman bisa ngelihat mungkin portofolio sekitar 150 sampai 170 juta, tergantung dari returnnya. Dan kita nggak perlu mikir, kita tetap perlu mikir maksudnya, tapi kita nggak perlu tergantung dengan keputusan emosional kita. Kita lebih aman. Let's say misalnya kayak ada krisis ekonomi, ya selama US-nya nggak bangkrut, harusnya market misalnya aman gitu. US-nya bangkrut pun masih ada perusahaan-perusahaan bisa menopang gitu. Kayak perusahaan-perusahaan gedenya kayak Apple, misalnya kayak Tesla, kayak Microsoft, kayak Nvidia gitu. Itunya tuh too big to fail lah gitu. Dan dia bakal rebalancing maksudnya. Kalau let's say 10 tahun lagi bukan Apple yang paling gede, tapi misalnya perusahaan lain gitu yang kita nggak kenal, ya si index fund-nya bakal rebalance lagi. Dan kita nggak perlu ngapa-ngapain. Itu indahnya kita invest di index fund. Jadi kita nggak perlu punya pengambilan keputusan untuk kita milih sebuah individual stock. Ini bukan berarti teman-teman nggak boleh investasi di individual stock. Ya duit teman-teman, bukan duit saya. Coba aja. Cuman buat saya, paling penting kita punya baseline. Baseline itu artinya, ini investasi saya itu bakal dapat segini loh. Semua orang di seluruh dunia pakai VTI untuk jadi benchmark. Investasinya itu harus bagusnya seberapa. Let's say misalnya kita ambil ballpark 9% setahun. Kalau misalnya cara kita memilih saham itu nggak bisa lebih dari 9%, ya mending kita masuk di VTI aja dong. Ini keputusan yang make sense yang kita invest ke saham kalau kita pede dan yakin kita bisa beat 9%. Ada beberapa orang yang bisa nyoba saham ini segala macam dihitung-hitung. Kebetulan saya udah nyoba, saya nggak bisa. Dan saya memilih untuk menaruh risiko saya tuh mungkin ke kerjaan atau bisnis yang lebih gede gitu. Dan faktor lain yang teman-teman perlu consider sebelum teman-teman memutuskan mau investasi kemana adalah frequent trading dan emotional decision. Tuh sebenarnya saya bilang seolah-olah nih kayak masalah psikologi, tapi itu tuh juga impactnya gede. Teman-teman bisa tanya orang-orang yang udah invest di saham segala macam. Satu hal yang paling susah adalah timing the market. Kita perlu tahu kapan kita perlu jual, perlu tahan, atau perlu beli. Nah, 3 hal ini banyak banget cabang ilmunya dan teman-teman bisa belajar tentu. Tapi kalau misalnya kita tahu kita butuh waktu untuk belajar, ya udah kita invest di index fund aja. Kita mungkin sebagian besar portofolio di index fund. Kalau misalnya mau yang tipis-tipis belajar kayak gini ya udah gitu. Kalau kita yakin kita bisa beat the market baru dipindahin. Kalau saya tuh sarannya seperti itu. Jadi kita menghindari banget kayak narasi-narasi kayak beli saham nih pasti langsung gede, langsung naik, langsung ada badas segala macam. Nggak usah lah kayak gitu. Kayak kita cari duit yang bener aja gitu. Kita cari investasi bener aja yang long term aja gitu. Yang high risk high return tuh kalau buat orang-orang yang udah lumbungnya banyak ya mungkin mereka nggak apa-apa gitu ya. 5% loss buat orang yang udah punya berapa puluh M ya nggak masalah. Tapi buat kita ya gede banget gitu. Itu mungkin semua uang kita di sana. Jadi kita cari yang aman aja dulu buat sekarang. Kalau misalnya nanti teman-teman udah punya rezeki lebih ya mau coba yang lebih kita bilangnya alternative investment ya coba aja gitu.
Jadi aku mau summarize apa yang kita udah bahas. Yang pertama, kita invest di US Index Fund ini bukan cuma dapetin return, tapi kita punya perisai psikologi terhadap keputusan pengambilan yang jelek yang kita punya gitu. Dan teman-teman bisa coba pakai platform Ajaib Alpha sekecil $1 doang sebulan, itu bisa udah pakai platformnya. Yang ketiga, kita punya sistem investasi yang bisa ngalahin market, bukan berusaha timing di market atau pilih stok individual yang kita pengen invest gitu. Dan kita punya strategi yang bisa hopefully melindungi kita dari inflasi atau deflasi rupiah. Aku share hari ini tuh videonya disponsori sama Ajaib, terus aku coba nego kayak bisa nggak kita ganti angle-nya ke yang lebih index fund, karena aku ngerasa ini strategi yang sangat menarik sih, yang mungkin bisa bantu banyak orang, yang hopefully bantu teman-teman juga di sini. Aku personally bukan cuman di endorse, tapi juga menjalankan strategi ini. Jadi pas banget Ajaib punya produk yang sama, karena sekarang ya terutama di tahunnya aku pengen pindahin banyak percentage asetku tuh ke index fund, lebih tenang aja hidup gitu. Dan kita tahu itu mungkin agak susah turunnya. Dan hopefully video-video kayak gini tuh membantu teman-teman punya literasi finansial yang lebih oke. Kalau misalnya teman-teman suka, tolong komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.